Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah di semua ya. Perkenalkan, nama Ibu Asrianti, bisa dipanggil Ibu Asi. Nah, pagi ini Ibu akan menyampaikan materi tentang proklamasi atau arti atau makna proklamasi. Sebelum itu Ibu akan menunjukkan sebuah video. Bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itu tadi video yang Ibu. Nah, tadi cuplikan atau video dari Ibu. Apa isi dari video tadi? Maksudnya tentang apa? Ya, tentang pembacaan teks proklamasi. Siapa yang membacakan teks proklamasi tersebut? Ya, betul, Insinyur Soekarno. Ini siapa? Ada yang tahu? Tadi sudah Ibu jawab, Bu. Ya, benar. Itu adalah Insinyur Soekarno. Yang ini? Ya, ini adalah Muhammad Hatta. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih oleh pemuda Subud dan Eksudanco Latif Hindraningrat. Upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pasti di sini udah tahu ya lagu Indonesia Raya. Sering dinyanyikan waktu upacara bendera hari Senin kan. Nah, sekarang makna arti proklamasi. Makna arti proklamasi yang pertama, 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh negara Belanda dan Jepang. Karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia puncak dari perjuangan bangsa Indonesia atau para pahlawan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan makna arti proklamasi. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia puncak dari perjuangan bangsa Indonesia atau para pahlawan. Yang kedua, proklamasi pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kemerdekaan ke seluruh dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Dan ada dua pengakuan. Yang pertama, de facto, artinya pengakuan menurut fakta atau kenyataan bahwa di atas wilayah diakui telah berdiri suatu negara. Yang kedua, de jure, artinya pengakuan menurut hukum. Yang nomor 3, menaikkan martabat bangsa. Dengan membacakan teks proklamasi, dunia luar akan mengetahui bahwa Indonesia adalah
negara yang merdeka yang bermartabat tinggi. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan masa awal kebebasan Indonesia dari penjajahan. Kemudian, arti proklamasi bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki arti penting dalam diri negara Indonesia. Dan ketika memahami makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia akan menumbuhkan semangat patriotisme pada negara ini. 1. Tanda lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setelah proklamasi, wilayah jajahan Hindia Belanda langsung segera diakui sebagai bagian dari NKRI. Kedua, tonggak sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah dari lahirnya bangsa Indonesia. Proklamasi ibarat tiang utama perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga martabatnya. Yang ketiga, sebagai awal perjuangan baru. Melalui proklamasi, Indonesia memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian, arti proklamasi ke dunia luar. 1. Sejak saat itu, bangsa Indonesia telah merdeka. 2. Bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat. 3. Yang ketiga, wajib dihormati oleh negara-negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antara bangsa di dalam hubungan internasional. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan urutan peristiwa sebagai berikut. 1. Terbentuknya kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang berhak merebut kemerdekaan menjajah bangsa lain. 2. Adanya pergerakan untuk melawan penjajah. Dimulai dari pergerakan yang bersifat tradisional dan kedaerahan berkembang menjadi pergerakan modern dan bersifat nasionalis. 3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan yang ditandai dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. 4. Penyusunan alat-alat kelengkapan negara. Kemudian, ya, cuman itu yang Ibu sampaikan. Untuk tugasnya kalian bisa merangkum tentang apa sih makna proklamasi, apa arti teks proklamasi. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.